sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat
namamu. Hirana marana 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 mayarana 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 mo. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena selamanya Engkau Bapa menjagai kami. Dalam segala hal Engkau melingkupi kami dengan kasih setia-Mu. Kami mau terus berpegang kepadamu Bapa. Firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan mengajari kami, memimpin kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari saat ini kita membaca sebuah kisah yang istimewa. Kisah mengenai Tuhan Yesus Kristus. Yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, kita baca ayat yang ke-29 mulai. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Sampai saat ini, sampai di sini. Ya. Saudara sekalian, ini kisah yang walaupun kita sudah tahu, berulang-ulang kita dengar mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Di bagian lain ada Yesus menyembuhkan 1 orang yang buta, ada lagi yang 2 orang buta, dan sebagainya. Ya, yang saya yakin adalah bahwa peristiwa ini bukan sekali 2 kali, dan bukan 1-2 orang, tapi ada banyak orang-orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Di antaranya adalah 2 orang buta yang dicatat di dalam Matius ini. Peristiwa ini terjadi di pinggiran kota Yerikho. Di situ ada 2 orang buta yang ada di pinggir jalan. Dan kemudian mereka berseru kepada Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara kalian, kalau kita lihat seruan ini, "Kasihanilah kami," ini sudah merupakan seruan dari seorang yang sudah tidak berdaya apa-apa. Dan memang kita tahu bahwa masalah kebutaan seperti ini bukan cuma pada masa yang lampau, bahkan sampai hari ini pun juga belum terlihat jelas ada solusinya. Kalau sudah memang terjadi kebutaan seperti ini, ya sudah, mau apa? Belum ada obat, walaupun nampaknya mulai ada usaha, teknologi dan sebagainya untuk bisa menolong kebutaan ini, tapi rupanya sampai hari ini masih belum bisa dikatakan sebagai suatu solusi. Mungkin juga ada yang bisa dengan apa yang disebut sebagai bionik, mata bionik dan sebagainya. Tapi tentunya ini akan memakan suatu atau membutuhkan suatu biaya yang sangat-sangat besar. Dan rasanya tidak akan membuat seseorang bisa menjangkaunya. Nah, saudara sekalian, demikian juga dengan orang ini. Mereka tidak punya harapan. Mereka tidak berdaya. Tapi untung ada Yesus. Dan dalam ayat 32 tadi dicatat bagaimana Yesus memberikan respons.
Dikatakan Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dan bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya tentunya masalah kebutaan tentunya. Dan di sini bukan berarti Yesus tidak tahu. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana respon Yesus di sini. Kita tahu bagaimana saat itu Yesus sangat sibuk karena banyak sekali orang. Yesus belum lagi sibuk memberi nasihat, mengajar, berkhotbah dan sebagainya. Dan dikerumuni banyak orang, mungkin ada yang bertanya dan seterusnya. Tapi Yesus masih menyempatkan diri untuk menghampiri orang ini. Untuk meresponi orang yang tidak berdaya ini. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan ini, mari kita lihat bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang responsif. Dia bukan Allah yang mengabaikan, mengacuhkan, acuh tak acuh dan sebagainya. Tapi Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan. Seperti orang buta ini tadi. Dia jelas-jelas tidak berdaya apa-apa. Dia cuma yang bisa dikatakan cuma kasihanilah kami. Saudara sekalian, mungkin kita seperti orang ini juga, Tuhan kasihani aku. Atau mungkin tidak sampai sejauh itu. Walaupun kita juga mempunyai berbagai pergumulan masing-masing. Tapi yang terpenting adalah di sini adanya Yesus Tuhan. Dia adalah Allah yang memberikan respon. Bahkan yang respon yang positif kepada kita. Seperti orang buta ini. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-34, ini yang paling kita sukai. Dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Yesus menjamah. Nah, inilah bagian yang sangat-sangat menyenangkan. Yaitu di mana dikatakan, dicatat Yesus menjamah. He touched them. Dia menjamah mereka. The touch of Jesus. Jamahan Yesus. Saudara sekalian, kita melihat di sini jelas sekali bahwa Yesus saudara dan saya bukan Allah yang cuma nonton, melihat saja. Tapi Dia Allah yang bertindak. Allah yang aktif. Allah yang responsif. Dan terutama Dia adalah Allah yang menjamah. Dengan jamahannya ini, maka kebutaan yang diderita orang ini, yang sudah tidak mungkin ada jalan keluarnya, beres ternyata. Mereka bisa melihat masalah yang sebesar apapun dengan jamahan Yesus tidak bisa tidak, pasti beres. The touch of Jesus. Jamahan Yesus mengubahkan segalanya. Ya, kita mungkin tidak mampu untuk bisa memahami, gimana mungkin ya? Kok bisa ini terjadi? Nah, Dia adalah Tuhan. Dia pencipta di atas segala-galanya. Dan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Kalau langit bumi Dia ciptakan,
Apalagi cuma untuk menciptakan mata saja, dia terlalu sanggup tentunya. Mungkin waktu itu Tuhan melakukan suatu tindakan yang kreatif, artinya menciptakan mata baru. Atau mungkin Tuhan memulihkan, ya itu kuasanya Tuhan. Tapi yang terpenting di sini adalah Yesus itu menjamah. Puji nama Tuhan. Selanjutnya dikatakan, lalu mengikuti dia. Saudara sekalian, orang buta ini betul-betul seorang yang beruntung. Karena berjumpa Yesus. Mereka disembuhkan, dari buta bisa melihat, dan sekarang mereka mengikut Yesus. Mengikut seorang yang bisa menolong, mengikut seorang yang bisa menyelamatkan, mengikut seorang Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara yang menurut dunia mustahil. Tetapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Kebutaan sekalipun bisa diubahkan menjadi melek. Sembuh dari kebutaannya. Saudara sekalian, demikian juga dengan kita. Mari saat ini kita memahami hal ini dengan baik. Kita persilahkan Yesus berkarya, menjamah kita. Mungkin kita sedang berada di berbagai level. Mungkin levelnya bukan selevel serendah seperti ini, semenderita orang buta ini. Tapi kita juga punya pergumulan, masalah, dan sebagainya. Hanya jamahan Yesus yang sanggup menolong kita. Hanya jamahan Yesus yang bisa memulihkan kita. Tidak ada yang lain. Dunia mungkin seringkali menunjukkan seolah-olah ada pertolongan, ada jalan keluar. Tetapi itu semua semu. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya penolong, hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Orang buta ini tentunya sudah dewasa. Dan mereka sudah mengalami penderitaan. Masalah yang sangat pelik ini bertahun-tahun. Dan belum pernah ada solusinya. Dan memang tidak akan pernah ada solusinya. Tapi karena jamahan Yesus, mereka melihat perubahan besar. Sekarang mereka melihat adanya hari depan yang penuh harapan. Yang sebelumnya mereka tidak punya harapan apapun. Seorang yang buta seperti ini tidak mungkin bisa bekerja sebagai driver misalnya. Atau bekerja sebagai dosen atau guru untuk menulis dan macam-macam. Ya walaupun memang sekarang ini sudah mulai dikembangkan. Ada layanan-layanan tertentu, sekolah-sekolah khusus, di mana ada para tunanetra yang bisa berkarya dan sebagainya. Dan diharapkan mereka bisa menyongsong hari depannya. Tapi pada masa itu, tidak ada pertolongan. Termasuk masa sekarang pun, pertolongannya cuma di dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Setelah mereka bisa melihat, maka mereka bisa beraktivitas secara normal. Mau mengemudi bisa, mau mengemudi mobil yang besar bisa, mau menjadi pengemudi pesawat terbang bisa, mau apapun bisa, karena mereka bisa melihat. Mau apapun ya, mau jadi chef atau juru masak bisa, dan sebagainya. Karena Yesus dan jamahannya, the touch of Jesus. The touch of heaven itu
sudah mengubahkan semuanya. Dan mereka mengikut Yesus. Ini luar biasa. Mereka sama sekali tidak salah pilih. Tidak salah jalan. Mereka mengikut Yesus. Karena Yesus satu-satunya penolong. Karena Yesus satu-satunya pengharapan. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya mari saat ini kita renungkan dua hal ini. Jamahan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Hanya jamahan Yesus. Apa dan bagaimananya, itu kuasa Allah. Kita tidak bisa mengusahakan dengan kekuatan sendiri untuk membuat jamahan itu terjadi. Kita persilakan saja, Yesus, jamah aku Tuhan. Ketika Yesus menjamah, semuanya akan berubah. Diubahkan oleh Yesus. Dan yang kedua, mengikut Yesus. Di sini kita melihat bagaimana orang buta ini memahami dengan benar bahwa dengan mengikut Yesus, maka dia betul-betul akan melihat hari depan yang penuh harapan. Sebab ternyata kita lihat bahkan di sekeliling kita pada saat ini pun seseorang yang normal, tidak buta, bisa melihat, tetapi juga hari depannya enggak jelas. Walaupun dia bisa melihat. Apalagi dalam kondisi seperti ini, di mana wabah atau pandemi dari COVID-19 ini sedang merajalela seperti ini. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh manusia. Physical distancing, harus ada jarak, tidak bisa mendekat. Padahal biasanya mungkin kita bisa menjadi salesman atau apa, menawarkan dengan menghampiri orang, kemudian dengan keramah tamahan bisa membuat orang itu tertarik dan kemudian membeli produk kita dan sebagainya. Tapi sekarang ini physical distancing, social distancing, tidak boleh berjabat tangan dan sebagainya. Akan ada banyak hambatan dalam hal ini. Tapi kembali lagi, kalau ada Yesus, ceritanya akan berbeda. Itulah sebabnya mari saat ini saudara sekalian, kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Yang disebut mengikut Yesus itu, ya pandangannya, arahnya kepada Yesus saja. Sebagaimana sudah diajarkan di sini, mengikut Yesus berarti meninggalkan yang di belakang. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan yang di belakang. Pandang ke depan kepada Yesus, mengikut Dia. Percaya sepenuhnya kepada Yesus. Mari saat ini, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, mari sungguh-sungguh, sebagaimana disebutkan, mengikut Yesus. Atau sungguh-sungguh memandang fokus kepada Yesus saja. Bukan pada yang lain-lain. Karena sekeliling ini tidak bisa memberi jaminan. Saya bisa membayangkan dua orang buta ini. Dia mengikut Yesus. Hari depan mereka terjamin. Karena yang diikuti ini adalah Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja. Dia adalah penyelamat. Mari saat ini saudara sekalian, tidak ada pilihan lain bagi kita. Hanya mengikut Yesus, sungguh-sungguh. Setia hanya kepada Dia. Mengikut Yesus bukan seperti ini, ya Yesus, ya yang lain. Kalau Yesus, ya Yesus saja. Yang lain itu nomor sekian.
Yesus nomor satu dalam hidup kita. Mari sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, setiap saat, setiap pagi, setiap hari, kalau kita baru bangun pagi, nomor satu, Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, fokusnya hanya kepada Yesus, waktu bangun pagi, kita membuka mata, maka pikiran kita hanya kepada Yesus. Tapi kalau kepada yang lain-lain dipertanyakan, apakah ini bentuk mengikut Yesus yang sesungguhnya? Ketika buka mata yang dilihat, ya yang lain-lain. Orang yang mengikut Yesus, ketika bangun pagi, nomor satu adalah Yesus. Dan menantikan petunjuknya Yesus. Mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin. Apa yang harus dilakukan? Dalam segala aktivitas, mempersilahkan Yesus untuk memimpin, menyertai. Walaupun kita punya skill, tapi Yesus selalu diutamakan. Karena hanya satu-satunya Yesus saja pengharapan kita. Bahkan sampai hari masuk kembali malam, kita beristirahat, itu pun juga pikirannya Yesus. Terima kasih untuk sepanjang hari ini, dan sekarang aku mau beristirahat bersama Yesus. Yesus senantiasa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah mengikut Yesus. Dalam segala hal, di setiap waktu, maka lihat, hari depan yang penuh harapan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini betul-betul akan meneguhkan kita kembali. Sungguh-sungguh memfokuskan hidup kita hanya pada Yesus. Mungkin ada banyak serangan dari kanan kiri, iming-iming dari kanan kiri dan sebagainya, tapi tetap Yesus yang utama, Tuhan Yesus yang utama, Roh Kudus yang memimpin, memberi hikmat dan sebagainya. Itulah hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Silahkan Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami. Pimpin sepanjang hidup kami ini. Engkau Roh Kudus yang menyertai, menuntun kami, memberi hikmat kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam permasalahan kami, baik itu kondisi fisik, gangguan penyakit apapun, masalah-masalah eksternal, finansial dan sebagainya. Hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Dan kami percaya bersama dengan Engkau Allah yang bertindak, Engkau menjamah. The touch of Jesus, jamahan Yesus akan mengubahkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati berkelimpahan. Tuhan buat berhasil dan semuanya sehat. Kuasa darah Yesus melindungi, menjauhkan dari segala gangguan apapun. Termasuk virus-virus dan virus corona sekalipun. Kami semuanya sehat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.